Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Ikhwana dengan NIM 1901852 dengan nomor urut absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kecerdasan bisnis dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Pertemuan ke-9 dan ke-10. Pada pertemuan ini terdapat 3 materi. Materi yang pertama mengenai Enterprise Resource Planning. Enterprise adalah gabungan beberapa korporat yang saling berbagi kerja sama sistem, baik itu database dan sebagainya. Disebut resource planning artinya perencanaan sebuah enterprise. ERP ini memiliki banyak fungsi, termasuk dalam bidang sales, marketing, CRM, akuntansi, keuangan, produksi, dan rantai pasok. Tujuan utama dari ERP adalah menggabungkan atau menetralisir kebocoran di dalam sebuah sistem. Jadi, di dalam satu aplikasi maupun database itu bisa berfungsi banyak aplikasi dan banyak fitur. Jadi, dalam satu aplikasi banyak fitur dan banyak bidang serta banyak submenu dalam sebuah aplikasi. Bukan hanya aplikasi, tetapi database-nya yang berbeda-beda dijadikan satu database. Itulah fungsi ERP. ERP mempunyai banyak bidang, seperti bidang manufacturing, purchasing, distribution, CRM and sales, consumer web portal, finance, dashboard, dan time and project. ERP adalah merupakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. ERP adalah sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan seperti waktu, dana, material, agar pendaya gunaan sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan. Inti dari ERP ini adalah untuk kesejahteraan. ERP ini bukan hanya membahas tentang teknologi, dikarenakan sumber daya sangat banyak yang dapat diolah dengan metode ini, seperti waktu, dana, material, agar dapat mensejahterakan perusahaan. ERP terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasi dan mengintegrasikan informasi, serta proses yang berbasis informasi di dalam, dan lintas fungsional dalam sebuah organisasi. Satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di seluruh enterprise. Makna enterprise tidak bisa diwakili oleh organisasi atau perusahaan, tetapi enterprise digunakan untuk menggambarkan situasi bisnis secara umum dalam satu entitas korporat dalam berbagai ukuran, mulai dari bisnis ukuran kecil hingga bisnis raksasa. Dalam sudut pandang enterprise, keseluruhan organisasi dianggap sebagai sebuah sistem dan departemen adalah subsistem, di mana informasi mengenai semua aspek organisasi disimpan dan dikelola secara terpusat dan adanya transparansi informasi.
Secara singkat, resource dapat diartikan menjadi sumber daya. Dalam kaitannya, enterprise resource dapat berupa aset perusahaan yang meliputi aset keuangan, sumber daya manusia, konsumen, supplier, order, teknologi, dan juga strategi. Sumber daya dalam organisasi akan menjadi tanggung jawab dan tantangan manajemen untuk dikelola agar dapat menghasilkan keuntungan. ERP dapat dideskripsikan sebagai sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan atau stakeholder atas organisasi tersebut. Tujuan dari ERP adalah untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan atau stakeholder, positif atau negatif. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Kegunaannya untuk yang pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Harus diingat bahwa ERP ada beberapa sektor yang sampai sekarang hampir semua sektor dijamah ERP. Awal muasalnya, ERP ini area fungsionalnya adalah untuk masalah manajemen, supplier, inventory, produksi, engineering, finance, human resource management, delivery, sales, and marketing, dan consumer support. Tahapan evaluasi ERP. Tahap pertama yaitu Material Requirement Planning atau MRP, merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahap kedua yaitu Closed Loop MRP, merupakan sederetan atau fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP. Terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah, prioritas, dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Tahap yang ketiga yaitu Manufacturing Resource Planning atau MRP 2, merupakan pengembangan dari Closed Loop MRP yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan penjualan dan operasi antarmuka, keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap keempat yaitu Enterprise Resource Planning, merupakan perluasan dari MRP 2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, di antaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi, dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Tahap yang kelima yaitu Extended ERP atau ERP 2, merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Tujuan utama dari ERP adalah menyatukan kebenaran dan mengintegrasikan sumber daya untuk menjadi sebuah kebaikan. Selanjutnya adalah materi yang kedua mengenai Power BI atau Power Business Intelligence. Power BI adalah layanan berbasis cloud yang berfungsi untuk memvisualisasi data secara lebih mudah, interaktif, dan live. Kelebihan dari aplikasi Power BI ini ada dua macam, yaitu satu, kita bisa mendownload aplikasinya melalui laptop dan handphone. Yang kedua, bisa digunakan secara online ataupun offline yang terhubung dengan cloud Microsoft.
Microsoft Power BI adalah software intelijen bisnis bentukan Microsoft yang berguna mengolah data lebih detail dan menampilkan dengan apik dan interaktif. Dengan aplikasi ini, kita dapat memvisualisasikan data yang telah kita masukkan atau data yang sudah terkoneksi oleh sistem ketiga. Kita bisa mengontrol dan memantau data dengan mudah. Microsoft Power BI memiliki dua platform yaitu desktop yang bisa diinstal di komputer atau laptop dan mobile yang berbasis teknologi cloud bisa diinstal di perangkat smartphone. Aplikasi Power BI menggunakan operasi sistem yaitu Windows, iOS, dan Android. Aplikasi ini bisa didapatkan dengan gratis tanpa perlu membayar. Kelebihan Power BI dibanding yang lain. Yang pertama, siap pakai untuk data umum yang bermanfaat bagi bisnis kita. Yang kedua, real-time data dashboard. Ketiga, aman karena menghubungkan data di cloud dengan data di server organisasi tanpa perlu cemas. Yang keempat, ambil data berdasar bahasa natural bukan bahasa SQL. Selanjutnya, terintegrasi dengan Microsoft Office. Yang terakhir, deployment cepat tersedia berbagai macam platform desktop dan mobile. Ada 3 konsep sistem kerja dalam Microsoft Power BI yang dapat digunakan untuk menganalisa bisnis, yaitu dashboard, report, dan dataset. Dataset adalah kumpulan data yang diimport atau dikoneksikan pada Power BI. Power BI memberikan fitur import data atau mengkoneksikan dari sistem ketiga yang mana akan dijadikan satu tampilan visualisasi. Report adalah satu atau lebih dari satu halaman visualisasi. Report bisa berupa chart atau grafik. Dashboard adalah tampilan integrasi yang menampilkan sekumpulan report dari sekumpulan dataset. Dashboard memberikan informasi data, analisa, serta memberikan gambaran dalam bentuk single visualisasi dashboard. Kegunaan dari aplikasi Power BI adalah Power BI mampu memvisualisasikan data dari berbagai tempat. Yang pertama yaitu Excel spreadsheet, layanan cloud, streaming data, dan on-premise database. Terdapat 5 building blocks Power BI, yaitu yang pertama, visualization atau visual. Visual adalah representasi dari data, bisa berupa grafik, color-coded map, dan bentuk visual lainnya. Yang kedua, dataset. Dataset adalah koleksi atau kumpulan data yang digunakan Power BI untuk membuat visualisasi data. Database bisa berupa tabel, Excel, database, inline, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu report. Report adalah koleksi atau visualisasi data yang dikumpulkan atau ditampilkan dalam satu halaman yang sama. Dashboard. Yang selanjutnya adalah dashboard. Dashboard merupakan quick insight dari visualisasi data yang dapat diakses oleh rekan-rekan kita. Selanjutnya adalah title. Title adalah visualisasi data tunggal yang ada pada Power BI, biasanya berupa kotak-kotak yang berisi grafik. Mengimpor sumber data. Sumber data yang ingin kita visualisasikan dengan menggunakan Power BI bisa berasal dari banyak sumber. Berikut merupakan sumber data yang dapat digunakan. 1. File. Kita bisa mengimport data dari file Excel atau berformat XLS, CSV, atau Power BI. Kedua, konteks pak. Kita juga bisa mengimport data dari konteks pak layanan lainnya, Google Analytics, YouTube, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu database. Jenis visualisasi data yang dapat dibuat menggunakan Power BI, yaitu yang pertama adalah combination chart, map visualization,
table and matrix, scatter chart, dan waterfall. Materi yang ketiga mengenai mendownload dan menginstal aplikasi Power BI. Cara download aplikasi Power BI ini bisa dilakukan secara offline, atau yang artinya database-nya harus ada di perangkat laptop kita, maupun online, di mana database-nya tersimpan di cloud. Langkah-langkah download aplikasi ini yaitu: 1. Kunjungi link atau website aplikasi tersebut. Biasanya pada link Microsoft www.microsoft.com. Kedua, pada tampilan website, kemudian kita scroll ke bawah, lalu kita setting bahasa. Setelah itu, klik download. Di halaman berikutnya, ada petunjuk mengenai versi apakah ini. Untuk memilih versinya, tergantung berapa bit laptop kita. Setelah dipilih, lalu klik next. Terakhir, tunggu proses download selesai. Cara install aplikasinya yaitu: yang pertama, kita buka stub hasil download tadi. Kemudian kita buka dan silahkan tinggal klik bacaan install. Aplikasi Power BI terdapat 5 objek utama yang harus diketahui, yaitu pertama, menu ribbon yang terdiri dari menu file, home, insert, modeling, view, dan help. Yang kedua, visualisasi. Yang ketiga, file. Yang keempat, report. Dan yang terakhir, page. Cara mengambil data atau mengimpor data yaitu: yang pertama, kita pilih menu insert. Kemudian kita klik bacaan Excel. Setelah muncul ke halaman folder, di sini kita tinggal pilih file Excel di mana yang akan kita import ke dalam aplikasi Power BI. Kemudian muncul halaman navigator. Kemudian kita klik saja bagian sheet. Maka akan muncul datanya, lalu kita klik load. Untuk mengecek apakah sudah masuk filenya, maka kita pergi ke bagian file. Di sini kita bisa cek datanya. Pertemuan ke-11 mengenai memanfaatkan fitur visualisasi. Cara mengolah data, kemudian memvisualisasikan dalam bentuk diagram atau dalam bentuk grafik serta map, yaitu import data dari Excel, di mana pertama kita klik menu ribbon, kemudian kita klik menu Excel. Pada menu folder, kita pilih file Excel mana yang akan kita gunakan. Lalu akan muncul data file Excel-nya. Setelah itu, kita klik next. Tunggu hingga loading selesai. Yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus memilih terlebih dahulu jenis visualisasinya yang terdapat di dalam fitur visualisasi. Misalnya, kita pilih cluster kolom chart. Maka di layar tampilan sebelah kiri akan muncul gambar grafik yang mau kita gunakan. Gambar grafiknya bisa kita geser kemana saja sesuai keinginan kita. Di dalam visualisasi terdapat banyak menu. Kita harus tahu di mana kita letakkan menu Excel yang sudah kita import tadi. Untuk mengeceknya, kita bisa buka di bagian fitur file. Gambar dan grafik tidak bisa digunakan sembarangan. Tergantung kita mau menyajikan data apa. Di bawah menu visualisasi terdapat fitur axis, di mana axis ini adalah pembanding dan ketika dia diklik maka akan keluar tanggal. Ketika kita klik tanggal di bagian menu file field dan akan langsung masuk ke dalam menu axis, maka otomatis akan muncul tanggal di bagian gambar diagram. Ketika kita pilih salah satu yang ada di menu field, maka otomatis akan muncul gambar yang kita klik di bagian halaman aplikasinya. Cara membandingkan data satu dengan data yang lainnya, maka kita klik saja data yang terdapat di dalam field. Maka
otomatis akan muncul gambarnya di tampilan halaman aplikasi. Misalnya, kita mau membandingkan data apel dengan data jeruk. Lakukan dengan cara yang sama hingga proses perbandingan selesai. Cara mengolah datanya yaitu kita kasih judul terlebih dahulu. Dengan cara klik insert, kemudian pilih menu, text box. Kemudian klik aja dan diatur panjang dan lebar text box-nya. Lalu kita ketikkan judul dalam text box. Pertemuan ke-12 mengenai memanfaatkan fitur visualisasi. Dengan menggunakan data Excel yang sudah ada, kita pilih menu Excel. Kemudian kita pilih folder Excel yang mau kita gunakan. Ketika sudah muncul di tampilan aplikasinya, maka kita klik saja file Excel-nya. Maka akan muncul data-data secara review. Lalu klik next, tunggu hingga proses loading selesai. Setelah muncul filenya di tampilan, lalu kita pilih fitur file. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memilih grafik terlebih dahulu. Di bagian bawah fitur visualization ada fitur assist sebagai kriteria pembanding. Setelah itu, kita pilih pembanding apa yang mau kita lakukan. Misalnya, pembanding antara data buah apel, data mangga, data manggis, dan data melon. Tanggal sebagai pembandingnya. Tanggal sebagai pembanding. Maka akan kita masukkan ke dalam ASIS, kemudian akan kita munculkan di dalam grafiknya. Untuk menampilkan data buahnya, kita tinggal klik saja data, maka akan terdaftar di dalam ASIS dan otomatis data tersebut akan muncul di dalam grafik. Lakukan hingga tahap penambahan data selesai. Ketika memilih grafik atau diagram, harus sesuai dengan data yang kita buat dengan data yang mau dibandingkan. Dan tidak boleh sembarangan menggunakan grafik dan diagram. Tahap selanjutnya untuk membuat judul yaitu klik menu insert, kemudian kita pilih text box, lalu kita atur font dan ukuran tulisannya. Jenis grafik menentukan mudah atau tidaknya seseorang dalam memahaminya. Di bagian visualization terdapat beberapa menu yang bisa membantu kita dalam membuat grafik. Terdapat menu background, border, dan lain-lain. Kita juga bisa mengaktifkan tombol on untuk bisa mengganti warna data yang ada di dalam grafik. Pertemuan ke-13 mengenai memanfaatkan query Power BI. Sebelum kita mempelajari query, terlebih dahulu harus memahami bagaimana cara memvisualisasikan data di aplikasi Power BI. Untuk percobaan query masih menggunakan data Excel, perbandingan buah-buahan. Di fitur aplikasi Power BI terdapat menu query. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita pilih menu Excel. Kemudian ambil data Excel yang ingin digunakan. Setelah muncul datanya, di tampilan aplikasi kita bisa buka menu file untuk melihat data perbandingan buah. Tahap selanjutnya, kita pilih menu query. Kemudian klik transform data. Lalu akan ditujukan ke menu query. Jadi data yang digunakan tadi akan muncul di Power Query Editor. Terdapat beberapa menu yang bisa digunakan, yaitu New Sun atau
untuk mengambil database atau data. Yang kedua, data setting, yaitu untuk menyeting data. Yang ketiga, manajer parameter. Keempat, refresh preview. Kelima, properties. Yang keenam, choose column. Yang ketujuh, remove column. Selanjutnya keep row. Selanjutnya remove row, save column, dan group by. Menu lainnya yaitu terdapat di dalam menu table. Terdiri dari group by, transpose, receive row, count rows. Selanjutnya any column, terdiri dari data tipe world number, data tipe rename, fill, replace, values, move, convert to list. Dalam text column terdapat split column, format, merge column, extract, dan force. Di dalam number column terdapat statistik, standar, scientific, trigonometry, rounding, dan information. Di menu add column terdapat from text, from number, from date and time. Di menu view terdapat layout, data preview, column, parameter, dan advanced. Di menu tools terdapat step diagnosis, session diagnosis, dan diagnosis option. Pertemuan ke-14 mengenai memanfaatkan query lanjutan. Power Query adalah mesin transformasi data dan persiapan data. Query daya dilengkapi dengan antarmuka grafis untuk mendapatkan data dari sumber dan editor query. Daya untuk menerapkan transformasi. Karena mesin tersedia di banyak produk dan layanan, tujuan di mana data akan disimpan tergantung di mana query daya digunakan. Menggunakan query daya, kita dapat melakukan pemrosesan data ekstrak, transformasi, dan muat atau ETL. Di dalam Power Query terdapat beberapa menu seperti Home, File, Transform, and Add Column, View, Tools, Help. Power Query memiliki fruit seperti Microsoft Azure Data Lake Storage, Microsoft Dataverse, dan Microsoft Excel. Query memiliki macam-macam produk, misalnya Excel for Windows, bahwa Engines-nya support. Untuk query desktop-nya support, Power Query Online tidak support, dan Data Flows tidak support. Selanjutnya Excel for Macs. Untuk Engines support, untuk Power Query Desktop tidak support. Power Query Online tidak support, dan Data Flows tidak support. Power BI salah satu aplikasi yang mempunyai keunikan yang dapat support ke semuanya. Untuk Engines support, untuk Power Query Desktop support, Power Query Online support, dan Data Flow support. Produk lain yang terdapat di Power Query yaitu yang pertama Power Apps untuk Engines support. Untuk Power Query Desktop tidak support. Power Query Online support dan Data Flow support. Untuk Power Automate yaitu untuk Engines support. Untuk Power Query Desktop tidak support. Power Query Online support dan Data Flow tidak support. Menu yang paling penting di aplikasi Power BI adalah di bagian Transform. Di dalam menu ini terdapat banyak fungsi yang bisa digunakan. Dari data Excel perbandingan buah, bisa dibuat macam-macam. Dari fungsi yang terpenting adalah memahami statistik mulai dari sum, minimum, maksimum, median, min,
dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menyukai video saya.